Nih, lihat nih Buta. Coba deh lihat Buta. Aku tuh tiap hari tuh udah belajar. Habis mandi, belajar. Habis makan, belajar. Habis belajar, belajar. Tapi kenapa ya? Nilaiku tuh jelek terus. Oh gitu. Sebetulnya ada sih caranya supaya kita belajar nyantai tapi tetap bisa paham. Mau tahu nggak? Wah, emang ada caranya? Boleh dong Buta? Boleh banget. Langsung aja yuk kita tanyakan ke ahlinya, Profesor Barbara Oakley. Halo semua, apa kabar? Saya Barbara Oakley. Thanks for introducing me. I am so thrilled to be here with you. By the way, Musbat, you're not alone in this. Many people struggle to learn something new and end up giving up on it. But don't let that happen to us. There's a way to make our learning experience fun and enjoyable, if you know how. The skill of learning, no matter what you learn, is perhaps the most important skill you could have in the 21st century. In this series, we will take you on a journey to understand how our brain works and to learn some powerful techniques to make your learning more effective. Before I hand it back to Butal and Musbat, I would like you to do one thing for me. Get your friends to watch this series with you and share what you learned together. I promise your journey will be way more fun. Selamat menikmati serial video Belajar Cara Belajar. Sebetulnya kenapa sih terlalu keras belajar malah bikin pelajaran nggak masuk-masuk? Untuk tahu jawabannya, teman-teman harus berkenalan dengan dua mode belajar di dalam otak kita, yaitu mode fokus dan mode tenang. Kita bahas mode fokus dulu ya. Seperti namanya, mode fokus ini berlangsung pada saat kita belajar atau pada saat kita sedang memusatkan semua perhatian kita ke dalam satu hal. Nah, kalau mode tenang sebaliknya, pas pikiran kita lagi rileks dan nggak mikirin apa-apa. Contohnya seperti mengobrol dengan teman, bermain game, dan lain-lain. Ternyata untuk belajar yang baik, kita harus melibatkan kedua mode tadi. Jadi nggak bisa salah satunya aja. Cara kerja otak kita mirip mesin pinball loh. Nah, kalian tahu nggak cara main mesin pinball? Pertama, kita harus tarik tuasnya. Lalu, akan ada bola yang keluar dan bola itu akan melewati titik-titik penghalang di mesin tersebut. Nah, otak kita juga sama. Ketika kita sedang memikirkan sesuatu hal, pikiran kita akan mengeluarkan bola untuk melewati titik-titik tadi dan menemukan jawabannya. Jika kita sedang memikirkan sesuatu yang sudah kita pahami sebelumnya, bola tadi nih tinggal mengikuti pola yang ada di otak kita saja. Tetapi kalau sesuatu itu belum kita pahami sama sekali, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat polanya terlebih dahulu. Nah, pada saat otak kita dalam keadaan yang fokus, maka titik-titik penghalang tadi menjadi sangat rapat sehingga sulit untuk informasi baru bisa diserap atau mata pelajaran yang baru juga. Tetapi ketika otak kita dalam keadaan yang tenang, maka titik-titik tadi menjadi merenggang sehingga bisa memasukkan informasi yang baru. Nah, ada baiknya setelah beberapa saat belajar, kita istirahatkan otak kita dengan menggunakan mode tenang. Caranya gimana sih? Ya bisa saja misalnya kamu mengajak teman kamu mengobrol, jalan-jalan, melihat alam, dan lain sebagainya. Dengan begitu, otak kita menjadi lebih rileks dan kamu bisa siap belajar lagi.
Wah, seneng banget nih kelihatannya. Nih, lihat dong Putal. Wah, keren banget. Iya loh, makasih ya Putal udah ngajarin aku 2 metode belajar yang baru. Setelah aku terapin, ternyata benar. Aku makin masuk pelajarannya dan makin tenang belajarnya. Wah, gitu dong. Kamu keren. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana ya. Karena di episode selanjutnya, kita akan menggunakan tomat untuk belajar. Kamu punya potensi besar dari yang kamu tahu. Next Gen Solvers Academy akan membantu kamu untuk bisa belajar secara efektif dan menyenangkan. Layaknya seorang jenius. Gabung sekarang. Klik tautan di deskripsi.